Semeninggalnya putri baginda Nabi diganti dengan yang lebih muda lagi. Oleh karena itu dikenal dengan Dinnurain, lelaki yang mempunyai dua cahaya, dikarenakan pernah mengawini dua sosok wanita yang semuanya itu merupakan putri baginda Nabi. Terus di dalam sini juga banyak daripada keluarga Ibrahim. Adapun Said Abdullah, Said Qasim, penguburannya yaitu ada di kota Mekah. Dan juga di sini ada putri-putri baginda Nabi. Ya, putri-putri baginda Nabi juga ada di dalam tanah suci Mekah keluar yang dikenal dengan kawasan Nawariyah. Di situ letaknya dua daripada istri baginda Nabi yang selain dari kota, yang selain dari Ma'la ini. Jadi semuanya di Ma'la terkecuali Siti Maimunah yang ada di Nawariyah dan Siti Khadijah yang ada di Jannatul Ma'la. Insyaallah nanti di Mekah juga akan melewati. Juga diceritakan para jamaah yang dirahmati Allah bahwa di penguburan Baqi ini, di pemakaman Baqi ini tidak kurang daripada 10.000 dari golongan keluarga dan sahabat Nabi yang dikuburkan di sana semua. Dan juga diriwayatkan bahwasanya nanti ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan umat manusia selepas kiamat, Allah Subhanahu wa taala memilih daripada ahli Baqi ini 70.000 kuburan yang ada di dalam sana. Dan wajahnya bersinar seperti bulan purnama, dan semua yang 70.000 tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan ahli surganya tanpa adanya hisab atau tanpa adanya perhitungan amal. Setiap satu daripada yang 70.000 Allah berikan kewenangan untuk membawa menjadi ahli surga juga 70.000 lagi. Jadi per satunya diberi kewenangan mengambil 70.000 untuk juga dijadikan ahli surga tanpa adanya hisab. Oleh karena itu kita berharap kepada Allah, meskipun kita tidak termasuk daripada golongan ahli Baqi, bahkan daripada golongan yang 70.000 tersebut, siapa tahu kita dan keluarga tercinta digolongkan dari salah satunya yang akan dibawa oleh salah satu daripada beliau, sehingga kita beserta keluarga tercinta menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya hisab. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, dikarenakan di sini juga banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Darul qaumin. Mu'minin. Wa inna. Insyaallah. Bikum lahiqun. Allahumma. Ighfir. Li ahlil baqi. Al-gharqad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum birahmatika ya rabbal alamin. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga kita, sesepuh kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala juga ampunin dari segala khilaf, segala dosa-dosanya.
Allah Subhanahu wa taala terima segala kebaikan, segala amal ibadah semasa hidupnya. Amin. Allah angkat derajatnya, Allah jauhkan dari siksa kubur, Allah berikan nikmat-nikmat kubur, dan Allah juga jadikan ahli surganya tanpa adanya hisab. Juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari bumi Madinah ini, semoga kita dan keluarga tercinta yang masih hidup Allah jadikan orang yang lebih istiqomah lagi menuju ridha Allah, menuju syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan kita Allah jadikan anak keturunan yang saleh dan salehah, yang selalu bertaat dan beribadah kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan keluarga tercinta dari golongan orang-orang yang husnul khatimah. Allah tidak angkat nyawa kita terkecuali di lisan dan di hati kita ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terpentingnya lagi, selepas kita nanti keluar dari kota Madinah ini, Allah akan berikan iman kita lebih kuat lagi, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya lebih dekat lagi, sehingga nanti di surganya kita akan disamakan, kita akan disatukan dengan baginda Nabi dan seluruh para orang-orang soleh yang ada di sana, sebagaimana janji Rasulullah, almar'u ma'aman ahab, ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita ke Masjid Awan dan ke tempat-tempat sejarah lainnya, kita lewatnya dari belakang Masjid Nabawi. Warnanya silver. Jadi dari bawahnya kubah hijau, dan selepas sedikit agak ke belakang dari kubah yang warna silver itu yang dikenal dengan salah satu taman di antara taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar baginda Nabi, dari rumah baginda Nabi sampai ke mimbarnya, kurang lebihnya ke pinggirnya 22 meter, ke belakangnya juga kurang lebihnya 15 meter. Di situ yang dikenal dengan Raudhatun min Riyadil Jannah, dan alhamdulillah Bapak Ibu sudah melaksanakan ibadah dan doa-doa di sana, bahkan bapak-bapak bisa Jumatan juga di sana, alhamdulillah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, di bawah kubah itu sana ada 3 jasad mulia. Yang pertama yaitu merupakan jasadnya Rasulullah. Jasadnya sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat, tempat yang dijadikan pemakaman saat ini merupakan rumah dengan Sayyidah Aisyah. Namun sewafatnya baginda Nabi, maka sebagian depannya dijadikan penguburan baginda Nabi, dan ke belakangnya dijadikan tempat peristirahatan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Diganti kekhalifahan atau kepemimpinan untuk memimpin muslimin oleh Sayyidina Abu Bakar. Itu pun setelah adanya percekcokan kecil dan musyawarah di antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar. Namun yang disepakati untuk meneruskan perjuangan baginda Nabi dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal juga, maka dimakamkan di belakang baginda Nabi agak ke samping, sehingga tempat posisi tersebut, tanah wilayah yang ada di sana di rumah Sayyidah Aisyah semakin menyempit. Dipimpin selanjutnya umat muslimin oleh Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Menjelang wafatnya Sayyidina Umar, itu diriwayatkan ketika Sayyidina Umar sudah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah yang membunuh Sayyidina Umar ketika beliau ingin melaksanakan sholat subuh.
di Masjid Nabawi ini, maka Sayyidina Umar jatuh dalam keadaan luka, dalam keadaan parah. Namun Sayyidina Umar masih sadar dan digendong oleh sebagian sahabatnya, dikembalikan ke rumahnya. Setelah itu mendekatlah anaknya yang dikenal dengan Abdullah bin Umar. Ini salah satu Abdullah yang menjadi hafal Al-Quran daripada Abdullah yang lain, yang masa kecilnya oleh baginda Nabi langsung dikunyahi dengan kurma. Termasuknya Sayyidina Abdullah bin Abbas, juga Sayyidina Abdullah bin Umar ini, bin Sayyidina Umar ini. Setelah itu menyandar Sayyidina Umar kepada anak tercintanya dalam keadaan parah atau dalam keadaan sekarat, dan menyuruh kepada anaknya, wahai anakku Abdullah, anakku, mohon izinkan kepada Ummul Mukminin yaitu Sayyidah Aisyah agar aku ketika meninggal nanti dimakamkan di dekat kedua sahabatku yaitu baginda Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar langsung minta izin kepada Sayyidah Aisyah, dan di situ Sayyidah Aisyah diketemukan dalam keadaan murung, dalam meneteskan air mata. Namun setelah disampaikan oleh Sayyidina Abdullah bahwa keinginannya Sayyidina Umar ingin juga dikuburkan di sana, Sayyidah Aisyah mengizinkan. Namun Sayyidah Aisyah sebelum mengizinkan mengutarakan niat hatinya bahwasanya andaikan Sayyidina Umar khalifah yang kedua tidak minta izin kepadaku untuk dimakamkan di sana, maka nantinya yang akan dimakamkan di sini juga aku, sehingga aku tidak jauh dari suamiku yaitu baginda Nabi dan dari ayahandaku yaitu Sayyidina Abu Bakar. Namun pada saat ini terpaksa saya mengalah kepada Sayyidina Umar, dikarenakan Sayyidina Umar ini bukan orang asing. Sudah tidak diragukan lagi kecintaannya kepada baginda Nabi dan juga kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Sayyidah Aisyah mengalah. Setelah itu Sayyidina Abdullah bin Umar kembali lagi membawa kabar gembira kepada ayahandanya yaitu kepada Sayyidina Umar, wahai ayahku, alhamdulillah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah menginginkan keinginanmu wahai ayahanda. Di situ Sayyidina Umar terasa lega sebelum napasnya hilang, sebelum wafat Sayyidina Umar bersyukur kepada Allah dan mengungkapkan rasa bahagianya. Tiada rasa bahagia di dunia fana ini selain izin dimakamkan beserta baginda Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala angkat nyawa Sayyidina Umar dan pada akhirnya Sayyidina Umar dimakamkan di sini. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, setelah Sayyidina Umar sudah ada di sini, keinginan Sayyidah Aisyah sudah tidak ada lagi untuk dimakamkan di sana. Dikarenakan sudah ada lelaki lain yang bukan mahram, yang asalnya suami tercintanya dan ayahandanya. Dikarenakan sekarang sudah ada Sayyidina Umar, sudah tidak menginginkan lagi, sehingga pada akhirnya Sayyidah Aisyah ketika wafat juga dimakamkan di makbar Baqi yang barusan kita sudah ucapkan salam dan doa. Namun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua para sahabat Nabi yang keempat ini hubungannya tidak jauh daripada baginda Nabi, termasuknya Sayyidina Abu Bakar. Beliau sahabat baginda Nabi, meskipun usianya tidak beda jauh dengan baginda Nabi, lebih sepuh 2 tahun baginda Nabi, lebih sepuh baginda Nabi. Menghadap ke sana untuk ucapkan salawat dan salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabiyallah. Ya Nabiyallah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Safwatullah. Assalatu wassalamu alaika ya khayra khalqillah. Assalamu alaika. Assalamu alaikum. Abu Bakr As-Siddiq Khalifatan Ula li Rasulillah. Ya Rasulullah. Assalamu alaika Assalamu alaikum. ya Sayyidana Ya Sayyidana. Khattab Khalifatan Thani li Rasulillah. Bi Rasulullah. Assalamu alaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah
Jadi di kota Mekah, di kota Madinah terutamanya ini, apabila ada tempat-tempat bersejarah, itu bangunannya lebih banyak berbentuk masjid, ya. Monumennya berbentuk masjid, ya. Beda dengan di daerah kita, ya. Biasanya kalau di Surabaya, ya itu ada bangunannya, kenang-kenangannya ikan dan buaya. Begitu juga di tempat-tempat lain, tapi di sini semuanya itu berbentuk masjid, ya. Berbentuk masjid, baik yang berhubungan dengan Masjid Awan atau juga Masjid Al-Musalla, baik dengan itu yang dikenal dengan Masjid Sayyidina Abu Bakar, Masjid Sayyidina Ali, dan ada ke samping agak jauh tapi terhalang daripada hotel ini, masjid yang dikenal dengan Masjid Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Banyak di sekitaran masjid ini masjid-masjid kecil, termasuknya ada Masjid Bukhari. Kalau Masjid Awan dari atau Masjid perwakilan Gomama. menuju ke arah kiblat, kita ke kiri saja. Setelah di ujung sana ada masjid kecil, itu namanya Masjid Al-Bukhari. Begitu juga masjid-masjid yang lain, termasuknya Masjid Ijabah. Namun insya Allah sebagian daripada masjid yang di luar area masjid ini besok akan kita lewati. Bahkan akan ada yang disinggahi, yaitu Masjid Kuba. Sebagaimana insya Allah besok juga kita akan melaksanakan sholat sunnah di Masjid Kuba. Sebagaimana pahala satu sholat di Masjid Kuba, Rasulullah menyabdakan bahwasanya pahalanya setara atau sama dengan pahala satu kali umrah. Jadi sebelum lusa kita sampai ke kota Mekah, sebelum kita capek-capek mengambil mikot, menjaga pantang larangan ihram, melaksanakan tawaf, sa'i menggunting rambut, besok hanya dengan melaksanakan satu sholat di Masjid Kuba, kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sama dengan pelaksanaan ibadah umrah. Semoga ini merupakan jalan menjadi jalan kemudahan kita untuk melaksanakan umrah secara jasmaninya, ya, secara jasmani yang akan dilaksanakan besok lusa. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, dikarenakan ini nanti setengah jam menjelang maghrib, tidak ada diperbolehkan lagi untuk acara kumpul di antara laki-laki dan perempuan, apalagi menghalang jalan seperti ini. Sebelum kita diusir, mari kita bapak-bapak di belakang. Ayo, ibunya di depan, bapaknya di belakang. Betul, biar saya yang gaya bebas 1 2 3 1 2 3 1 2 3 oke. Tempat pengambilan air zam-zam di kota Madinah Al-Munawwarah. Non. Iya, kapan dulu? Ya, silahkan. Ke masjid. Antri, nggak apa masuk. Mau bawa, ada yang bawa itu galon atau apa? Beli itu. Beli aja, boleh. Apa beli? Tapi enggak ini sih tuh. Kalau yang enak nanti di kota. Ke masjid, ayo ikut saya dari sini ya. Dan ibu-ibu semuanya bareng dengan Bunda Ginan lewat sini Bun ya. Saya gagal yang mau ikut mobil golf. Saya ngantar anak dulu deh. Boleh.